Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita sudah memasuki tema 9 dan kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Pelajaran pertama yang dibahas yaitu IPA dengan materi energi dan perubahannya. Yang kedua adalah IPS, materinya manusia dan lingkungan. Ketiga, bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi dari bacaan. Terakhir adalah tugas tema. Kita mulai dengan pelajaran pertama, IPA, energi dan perubahannya. Energi adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, energi mempunyai peranan yang sangat penting bagi manusia. Misalnya untuk bekerja, bergerak, bernapas, dan berbagai aktivitas lainnya. Kita akan mempelajari bentuk-bentuk energi. Pertama adalah energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah energi panas. Energi panas merupakan suatu energi yang bersumber dari matahari. Bentuk energi yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia merupakan suatu energi yang dihasilkan dalam suatu proses kimia. Bentuk energi keempat adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi yang disebabkan karena adanya suatu usaha yang berhubungan dengan gerakan yang terjadi pada benda. Energi mekanik dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial merupakan suatu energi tersimpan yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi terhadap suatu acuan. Kedua, energi kinetik merupakan suatu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang dipengaruhi oleh gerakan aktif dari suatu benda yang bersangkutan. Kedua, perubahan yang terjadi pada energi. Suatu energi manfaatnya baru akan terasa apabila mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu ke energi yang lainnya. Perubahan energi yang paling banyak dimanfaatkan adalah perubahan dari energi listrik diubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Berikut adalah contoh perubahan bentuk energi. Pertama adalah energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya pada kompor listrik, setrika, dan microwave. Yang kedua adalah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Contohnya adalah pengisian aki atau akumulator. Ketiga, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin, mesin cuci, blender. Keempat, energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Sebagai contoh adalah lampu. Yang terakhir, energi listrik diubah menjadi energi cahaya atau gambar dan suara. Contohnya televisi dan komputer. Lanjut pelajaran kedua, IPS, manusia dan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Anak-anak, ada 3 komponen penting dalam lingkungan. Yang pertama adalah komponen fisik atau abiotik. Komponen fisik atau abiotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk tidak hidup. Komponen fisik yang terdapat dalam lingkungan hidup terdiri atas tanah, air, udara, dan sinar matahari. Yang kedua adalah komponen hayati atau biotik. Komponen hayati atau biotik merupakan komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Untuk contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Yang terakhir atau ketiga adalah komponen budaya. Komponen budaya merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan yang dimiliki manusia dalam menentukan perilakunya sebagai makhluk sosial, seperti bangunan, baju, mobil, rumah, dan lainnya. Fungsi lingkungan bagi kehidupan ada 3. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang terakhir, bahasa Indonesia menggali informasi dari bacaan. Menggali informasi dari bacaan adalah proses menemukan informasi dalam teks terkait dengan suatu bacaan. Adapun, bacaan merupakan rangkaian beberapa kalimat yang mendukung suatu topik. Tujuan utama dalam melakukan kegiatan membaca ialah menemukan informasi. Informasi merupakan sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Langkah-langkah menggali informasi ada 3. Pertama adalah bacalah terlebih dahulu teks dengan cermat atau saksama. Kedua, catatlah ide pokok setiap paragraf agar mudah dibuat kesimpulannya. Ketiga, rangkailah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Penyampaian materi sudah selesai, kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama, IPA. Anak-anak, bacalah terlebih dahulu bacaan berikut, air dan listrik. Ini masih lanjutan bacaannya, air dan listrik. Setelah membaca teks, carilah informasi penting dari bacaan yang tadi kalian baca dengan menjawab pertanyaan berikut. Tugas kedua IPS, ayo jawablah soal-soal berikut dengan tepat. Tugas terakhir adalah bahasa Indonesia. Kalian carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalian dapat bertanya ke anggota keluarga atau ke lingkungan rumah kalian. Buatlah dalam bentuk tabel manfaat lingkungan. Anak-anak kelas 4A yang Ibu sayangi, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari Kamis ini. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.